Semua pasti ada prosesnya ya. Proses jualan bakso keliling di TikTok kuwi. Oh, biyen. Dulu pernah. Satu hari 20 Sampai 20.000 itu pernah. ya. Dan waktu itu kalau nggak salah kita ada pesanan bakso pakai kampung keliling, anak saya masih kecil, istri saya gendong, saya yang dorong jalan itu mas. Dan next kalau iku mas yang dari Lumajang, saya nggak tahu namanya siapa, monggo kita adakan pertandingan ulang dengan hadiah yang sama, waktu yang sama, live kita saksikan orang banyak. Halo sob, balik lagi sama saya di channel kesayangan kita, Romo Kulineran, menebar kebahagiaan dengan kuliner. Oke, jadi ada yang beda di episode kali ini. Kita ada di kediaman owner dari bakso bagus yang lagi rame, lagi viral banget di Kabupaten Malang sob. Kita udah ada sama beliau. Sibuk banget belinya sob. Malesin iki lho mas, yang tanya-tanya iki lho. Pertanyaan datang terus sob. Gak apa-apa ambek dijawab iku piye, dijawab iku ya piye. Ambek nyambi gak apa-apa bos. Piye mas. Pasti ini pemirsa sudah gak asing lah sama bos bagus ini yang terkenal dengan saweran-sawerannya. Oke, jadi di episode kali ini kita akan wawancara eksklusif. Udah kayak podcast beneran nih. Oke, langsung aja. Aku ngerti ini. Pertanyaan pertama, perkenalkan bos. Nama? Bagus Supriyadi. Istri? 1. Wih, 1. Siji wae mas, ora entek monggo. 1 gak habis sob. Gak kepengin nambah bojo. Enggak. Bojo siji wae. Iya, bojo siji. Jadi bos bagus ini udah beristri ya dan punya anak 2. Kirain tadi jawabannya itu masih 1. Ternyata enggak, 1 aja. 1 saja. Ya sama itu kayak prinsip saya, 1 aja. Dan 1 pun belum nemu. Iya. Pertanyaan selanjutnya. Sejak kapan ya bos berjualan bakso ini bos? 2014 kalau nggak salah. 2014. Terus dulu sebelum usaha bakso ini, usaha apa bos? Atau mungkin kerja sama orang lain, kerja di mana gitu? Dulunya kita kan punya selepan bakso mas. Habis itu istri kepingin jualan, ya jualan di teras. Untuk langkah untuk memajukan bakso kita keliling. Cuman saya saja. Keliling sendirian. Jadi istriku jualan di rumah, saya keliling. Pakai motor itu ya? Pakai motor. Soalnya kan kita posisi ada di desa mas. Kasian juga dulu istriku itu juga pernah 1 hari 20.000 pernah. Omsetnya itu? 20.000 mas. Jadi 4 orang aja yang beli. Seporsi 5.000. Terserah mas. Enggak, itu kan kalau 20.000 4 orang yang beli kan seporsi 5.000. Terkadang enggak mas. Ono sing tuku 3.000 gandulan anake iya. kuwi. Ya biasanya cuman pakai kuah bening aja sama tahu juga ada itu kalau di desa. Iya bener. Ini betul. Dulu emang ya, basicnya emang jualan bakso ya. Nyelepnya itu di mana? Nyelepe kita ada selepan di Pakai Saji, pasar Pakai Saji. Gitu. Jadi untuk saat ini saya fokus sama jualan bakso, dan untuk selepan di Pakai Saji dulur-dulur mas. Iya. Dan untuk bisnis yang lain, sound system juga ada. Sound system ada. Mungkin bisa diperkenalkan sound systemnya itu? 35 bundar. 35 bundar. Dari genset juga ada, lampu lighting juga ada. Iya. Selain daripada bakso. Banyak juga sama usahanya. Makanya gak heran kalau pegang duit yang kalian tahu sendiri. Untuk 5 kuwi bareng-bareng ambek Pak Lek. Gitu. Join lah ya. Join. Oke.
Terus yang itu berarti ini nyelepnya ke pakai saji atau sekarang udah punya selepan untuk di tempat yang di Turen ini? Ada mas, langganan kita ada di kadang ya dipakai saja, tergantung barangnya yang banyak di mana. Soalnya cari gitu. dadalan itu juga agak susah. Iya. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Kenapa namanya kok bakso bagus, Mas? Bagus itu nama saya pertama itu dari segi bahasa Indonesia. Bagus itu artinya baik, Jawane kuwi apik. Apik. Jadi jenenge bagus itu apik. Apik. Kalau kata orang Malang kipa. Nah, kan. Iya betul Mas. Mantap. Oke, jadi nama bakso bagus itu diambil dari nama Bos Bagus ini sob. Selain artinya itu bagus itu. Bahasa Jawanya itu apik. Sae. Oke, apa sih Bos bedanya bakso bagus dengan bakso lainnya sob? Bos. Sob sampean. Mungkin challenge-nya mungkin Mas. Challenge. Nah, kalau bakso lain kan yang punya orang lain, kalau bakso bagus yang punya kan saya. Betul ini. Iya. Benar. Kenapa saya nggak kepikiran ya? Itu yang membedakan Mas. Iya. Bener. Oke, terus ide challenge-nya itu muncul tiba-tiba atau terus terpikirkan ide itu, apa aku kok gak ngadakno challenge kayak ngono, Mas? Enggak, jadi gini Mas, challenge itu kita buka itu sudah lama. Jadi dulu itu mulai dari bakso yang jumbo 10.000 itu 5 porsi, waktunya 20 menit. Terus kalah Mas, sering kalah. Kalau dulunya juga sering kalah. Cuman yang lagi viral-viralnya ini, nah ini baru yang 25. Soalnya challenge kita dari lama memang, sebetulnya dari lama. Dan untuk idenya itu gini Mas, saya juga pernah baca buku, apabila kita ingin mendapatkan ikan hiu umpannya harus bagus. Mantap. Jangan sampai mancing hiu umpanmu cacing. Nah dari situ Mantap. Lulusan S3 marketing Mas ya? SMP. S2 berarti. SD, S2. SMP. Mantap. Itu tadi so pesannya. Kalau kita pengen mancing ikan yang besar ya umpannya itu harus besar. Bener ini ya? Iya, itu pun kita juga ambil resiko yang tinggi. Kalau ibarat kata mancing Mas, umpannya dimakan belum tentu dapat ikannya. Itu sama saja dengan pas waktu challenge saya kalah, ya sudah, itu sudah resiko dari kami. Dibilang rugi. Tapi kan ada hikmah di balik itu semua. Kan ngono jarene ngono Mas. Itu kayaknya ntar ada pertanyaan sendiri, stop. Oh iya. Udah kayak boleh, itu presenter podcast beneran ini. Meskipun masih abal-abal. Oke, itu tadi pesannya sob. Kalau kalian ingin mancing ikannya besar, umpannya juga harus besar sob. Betul. Pernahkah Bos mengalami masa-masa sulit usaha bakso ini? Tadi kan sudah bilang Mas, satu hari 20 sampai 20.000 itu pernah. Ya? Istri saya sakit karena nggak bisa beli nasi, pernah. Kan cuma makan bakso saja Mas. Lebih mementingkan usaha daripada bakso. Berarti gak langsung viral sampai saat ini ya? Enggak Mas. Semua pasti ada prosesnya itu. Proses. Jualan bakso keliling di TikTok kuwi. Oh. Biyen. Dulu pernah. Memang awalnya dari situ Mas. Iya, kalau orang mungkin lihatnya kita pas di atas, pas perjuangan mereka pasti gak ingin tahu lah. Kita disorot pas kita ini pas lagi di atasnya pasti itu. Dan waktu itu kalau nggak salah kita ada pesanan bakso pakai kampung keliling, anak saya masih kecil, istri saya gendong, saya yang dorong. Jalan itu Mas. Kemana itu pas? Ya di seputaran desa kami. Masih di sini aja ya. Ternyata kalian jangan lihat pas lagi viral ini, pas lagi di atas perjuangannya itu panjang banget. Itu udah pasti. Monggo. Untuk saat ini cabangnya berapa Bos? 18 cabang. Sekitaran kabupaten aja itu ya? Kabupaten. Itu plus yang keliling apa yang makro? Plus keliling ya? Pusat terhitung ada 18. Mana aja itu Bos selain di sini? Yang makro dulu, yang makro. Dampit ada? Ada. Codo itu Tajinan. Wajak. Karanganyar. Telogowaru.
Telogowaru. Lego mana? Panjen. Telogowaru. Oh, Telogowaru. Hampir setengah kota, Mas. Habis itu Ketawang, Gondang Legi. Gondang Leginya Pagedangan. Ya, Pasar Pang, Pusat Sini, SDM Turen, Talok, Sumawi, Harjo Kuncaran. Harjo Kuncaran itu Ndampit Tirtoyudo. Sumawi. Oh, Harjo Kuncaran Sumawi. Kan banyak lagi lah. Kalau untuk yang kelilingnya kemana aja? Di bakso kita enggak ada yang keliling, Mas, tapi cuman bawa rombong sepeda motor kita tetapkan di satu titik. Oh gitu. Jadi emang mungkin udah pelanggannya banyak, pelanggan yang datang kayak gitu ya? Iya, alhamdulillah. Mantap sob. Per cabang omset berapa, Mas? Untuk per cabang itu omsetnya beda-beda, Mas. Beda-beda ya? Enggak sama. Enggak sama, per cabang omsetnya tuh beda-beda. Kalau yang paling banyak pasti di pusat ini ya? Iya, pasti di pusat. Mantap. Bagaimana kok channelnya bisa sampai seviral ini, Mas? Jadi ceritanya gini, Mas. Ibarat kadang aku ki njaluk rezeki nang Gusti Allah ki 1.000, ternyata DKI 1 juta. Aku juga nggak menyangka akan seviral ini gitu loh, Mas. Jadi di luar prediksi saya. Itu sangat di luar sekali. Soalnya yang jaluk gue ya nggak rame-rame banget, ternyata memang nembus ke ada peserta dari Papua, dari Sumatera, Sulawesi. Saya kan nggak menyangka itu. Dan aku jaluk nang Gusti Allah guys, pokoknya cukup gawe mangan anak bojo lah. Mantap. Gitu, Mas. Ya kalau emang minta itu katanya kan minta cukup buat beli rumah. cukup buat beli mobil, buat beli pesawat kayak gitu. Iya, kan betul, cukup. Iya, betul. Kalau sugih belum tentu bisa beli kan. Jadi mintanya kita cukup aja. Betul. Sekarang omset per hari berapa, Bos? Pas hari Minggu dan sebulan berapa? Aku kudu piye iki jawabe iki. Aduh. Untuk masalah omset yang jelas hari-hari biasa itu lebih banyak hari Minggu. Pasti ya. Kalau untuk masalah omset biasanya istriku yang tahu, saya kurang tahu. Oh iya. Itu urusan keuangan istri. Istri, Mas. Jadi gini, Mas. Kita juga bekerja sama dengan warga sekitar, juga takmir masjid. Hasil parkir kita serahkan ke masjid, sampai tahu sendiri nanti. Iya, Mas ya. Yes, warga semua kita libatkan lah. Iya, jadi ini tadi pas saya kesini tuh Bos Bagus lagi ngerapatin masalah parkir itu sama ini namanya warga toko-toko masyarakat lah. Terus kalau yang saya tahu ini uang minum. Iya. Uang minum tuh 100% untuk masjid, Bos ya. Betul, 100%. Saya tahu banget pas beli minum, kok dimasukin kotak semua. Ternyata minumnya itu full 100% untuk masjid. Jadi jangan salah. Jadi kalian harus bisa bedain mana yang kan itu kayak enang pertanyaan kok iku ono iku. Mana yang itu sedekah, mana yang sombong tuh atau congkak, ada yang bilang kayak gitu kan. Nanti kita bahas di pertanyaan selanjutnya. Oke. Omset per hari udah. Bagaimana cara mengatasi komentar-komentar netizen yang negatif, Bos? Kalau komentar netizen sing negatif itu sih ya bisa dibilang sih untuk membangun, Mas. Itu bukan kritikan tapi masukan buat saya. Ya sifatnya piye, Mas ya. Berarti kan ya memang sih saya manusia biasa, Mas, nggak luput dari kesalahan. Jadi netizen sing komentarnya negatif itu kita buat motivasi ya, menjadi diri yang lebih baik, seperti itu saja, Mas. Iya. Ya itu pesennya, jadi bukan dijadikan untuk sakit hati atau itu malah kita buat terpuruk, tapi itu sebagai cambuk penyemangat untuk bisa lebih baik dan lebih baik. Nah, betul. Lebih bagus. bagus.
Berarti bosoin ini bos. Biarkan anjing menggonggong, Romo Kulineran tetap di hati. Ya, boleh mantap aja. Mantap boleh. Garing. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Kenapa challenge-nya hari Minggu aja bos? Oh gini mas. Banyak yang tanya ini bos. Karena kan gini, hari Senin sampai Sabtu itu biasanya saya kontrol ke cabang-cabang yang lain. Oh gitu. Dan ngurusi usaha yang lain juga. Kalau untuk hari Minggu kita fokuskan yang di pusat untuk challenge gitu mas. Iya. Jadi kalau caranya kita buka setiap hari, otomatis saya nggak bisa kontrol ke cabang-cabang yang lain. Tuh. Karena usaha-usaha yang lain juga mangkrak mas pastinya. Jadi bukan karena tidak ada alasan ya, bukan ya apa bos ya. Jadi untuk hari lainnya emang cabangnya banyak, jadi bos Bagus harus kontrol ke cabang-cabang itu, dan bakso ini bukan satu-satunya usahanya beliau, jadi kontrol usaha yang lainnya. Dan next kalau iku masing dari Lumajang, saya nggak tahu namanya siapa, monggo kita adakan pertandingan ulang dengan hadiah yang sama, waktu yang sama, live kita saksikan orang banyak. Nah